Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Overlord Season 3. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi yang belum nonton video pembahasan Overlord yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Seperti biasa, yang mau gue bahas dalam video kali ini adalah nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime Overlord Season 3. Dalam video ini gue mau bahas episode 4 dan episode 5 anime Overlord Season 3. Tentunya kali ini dengan sumber light novel volume 8. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di adegan ini, pas Ainz manggil Lupus Regina, kalau di anime, di ruangan itu ada Albedo. Padahal kalau di novel, di ruangan itu nggak ada Albedo. Karena Albedo lagi dikurung atau diisolasi. Alasannya adalah karena Albedo itu terbukti ngelakuin percobaan pemerkosaan ke Ainz. Makanya dia dapat hukuman dikurung selama 3 hari. Jadi harusnya Albedo tuh nggak hadir di ruangan itu. Di sini juga pas Lupus Regina ngasih potion ungu ke Ainz tuh tertawa. Jadi perlu kalian tahu kalau potion ungu itu diciptain oleh Enpiria dari bahan-bahan yang udah Ainz kasih ke Enpiria. Tentunya bahan-bahan itu berasal dari game Yuga Darasil. Dan menariknya, Enpiria tanpa skill crafting dalam game Yuga Darasil, dia mampu ngolah bahan-bahan dari game Yuga Darasil dan jadilah potion ungu. Ainz mikir kalau zaman dulu player Yuga Darasil ngasih pengetahuan tentang pembuatan potion merah di dunia baru. Menurut Ainz, ada 3 kemungkinan kenapa di zaman sekarang potion yang ada di dunia baru itu cuma berwarna biru, bukan berwarna merah. Kemungkinan yang pertama, runtuhnya sebuah negara. Jadi ada kemungkinan kalau negara yang diajarin sama player Yuga Darasil telah dihancurkan. Dan semua pengetahuan penting tentang pembuatan potion ikut hancur. Kemungkinan yang kedua, Enpiria tuh nggak tahu tentang pengetahuan pembuatan potion secara lengkap. Jadi mungkin ada sebuah negara di tempat yang jauh bisa membuat potion merah. Tapi pengetahuan itu nggak nyampe ke Enpiria. Terus kemungkinan ketiganya adalah nggak ada bahan-bahannya. Bisa aja, bahan-bahan yang sempurna untuk membuat potion merah, bahan-bahannya itu berasal dari game Yuga Darasil. Dan di dunia baru, nggak ada bahan-bahan itu. Atau mungkin ada bahannya, tapi sangat susah untuk didapetin. Makanya, potion yang ada saat ini tuh cuma potion biru. Ainz gak berharap sama kemungkinan yang ketiga. Karena kalau yang terjadi adalah kemungkinan ketiga, maka percobaannya itu percuma. Karena bahan-bahan dalam game Yuga Darasil suatu saat itu pasti habis. Di novel, Narberal nanya ke Ainz, kenapa Ainz tuh nggak ngumpulin banyak orang untuk penelitian potionnya, supaya hasilnya itu lebih cepat terlihat. Ainz bilang, kalau ngumpulin banyak orang untuk penelitian, emang hasilnya tuh bakal cepat. Tapi, hal itu tentunya sangat berbahaya. Ainz bilang, kalau pengetahuan adalah kekuatan. Dengan ngumpulin banyak orang, tentunya berbagi kekuatan dengan orang lain. Ainz bilang bisa aja, potion itu di masa depan bisa jadi hal yang berbahaya yang bisa membunuh Ainz dalam satu kali pakai. Makanya, Ainz mau memonopoli pengetahuan tentang potion. Dia nggak mau nyebarin penelitiannya. Makanya Ainz tuh ngawasin Enpiria, supaya Enpiria tuh nggak ngelakuin hal yang nggak perlu dia lakuin. Oh ya, kalau di novel, pas Lupus Regina nanya alasan Ainz ngasih potion itu ke Berita, pas nanyain itu, Ainz tuh benar-benar nggak tahu siapa itu Berita. Ainz jadi panik, dia bingung apa yang harus dia omongin. Dia berharap ada Demir dan Albedo yang bisa jawab pertanyaan Lupus Regina. Terus pas Nabe bilang kalau Berita adalah petualang yang ada di Erantel, Ainz pun ingat semuanya. Dan tiba-tiba Ainz dapat ide jawaban yang spektakuler. Jawabannya itu sama kayak di anime. Jadi kalau di novel, digambarin kepanikan Ainz pas ditanya sama Lupus Regina tentang Berita. Walaupun di luar Ainz tuh terlihat sangat tenang, tapi di hatinya benar-benar panik sama pertanyaannya Lupus Regina. Di adegan ini, Ainz ngomongin tentang percobaan Hamsuke dan Dead Knight. Jadi percobaan itu untuk ngebuat mereka dapetin kelas warrior. Terus mereka juga belajar martial art yang ada di dunia baru. Jadi Hamsuke difokusin untuk belajar martial art. Dan Hamsuke juga bakal dipakein armor full plate dan item magic untuk nambahin kekuatan bertempurnya. Tentunya percobaan itu dilakuin Ainz dalam rangka untuk memperkuat Nazarik. Di adegan ini, sebelum masuk goa, kalau di novel, Ainz ngaktifin salah satu skill unik miliknya, yaitu summon undead tingkat tinggi. Jadi nama undeadnya adalah Pale Rider. Mereka tuh undead yang memakai kuda. Jadi, Ainz tuh manggil 4 Pale Rider. Tujuannya untuk jagain supaya nggak ada satupun orang yang kabur dari goa. Pas masuk ke dalam goa, kalau di novel Ainz inget dengan masa-masa di dalam game Yuga Darasil. Karena goa itu ngingetin dia dengan dungeon yang ada di game Yuga Darasil. Biasanya, yang jadi pemimpin jalan untuk penyelidikan dungeon adalah Tigris Euphrates. Jadi Ainz selalu ngikutin dari belakang.
Dan tugas Ainz adalah untuk pakai skill summon undead-nya untuk dijadiin tumbal. Jadi undead yang disummon Ainz tuh mereka ada di paling depan. Jadi kalau misalkan ada jebakan, tentunya yang kena jebakan adalah undead yang disummon Ainz. Makanya Ainz tuh jadi support untuk perjalanan penyelidikan dungeon. Dalam game Yggdrasil, troll adalah monster unik yang bisa beradaptasi tergantung lingkungan tempatnya. Kayak Volcano Troll yang punya kemampuan untuk tahan dari api. Terus ada Sea Troll yang punya kemampuan berenang yang sangat luar biasa dan bisa bernapas di air. Ada juga Mountain Troll yang punya kekuatan besar di daerah pegunungan. Dan ada juga troll yang langka, yaitu Tall Troll. Mereka tuh hidup di bawah jembatan dan mereka bisa ningkatin macam-macam spesies sesuka hati mereka. Pas Ainz ngeliat Gu, Ainz tuh nyebut Gu sebagai War Troll. Jadi troll itu punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam pertempuran. Sayangnya kemampuan bertempurnya nggak ada apa-apanya dibandingin Ainz. Oh ya, pas Gu mati, kalau di novel diliatin, Ainz pakai skill khususnya untuk ngebuat sebuah mayat jadi undead. Dan jadilah zombie troll. Di adegan ini, selain ngebahas tentang makanan, kalau di novel juga dibahas tentang Nabe yang sekarang ini lagi ada di Hotel Erantel. Jadi, Nabe tuh dijadiin umpan sama Ainz. Alasannya adalah karena orang yang ngedalin Saltiar tuh sampai saat ini belum ketahuan. Makanya, Ainz tuh jadiin Nabe sebagai umpan. Ainz mikir, mungkin orang yang ngedalin Saltiar nggak berani deketin Momon karena udah berhasil ngalahin Saltiar. Makanya, Ainz tuh ninggalin Nabe supaya orang yang ngedalin Saltiar muncul di hadapan Nabe. Dan kalau misalkan orang itu kepancing umpan Ainz, maka Ainz bakal neliti orang itu dulu. Setelah neliti kekuatan orang itu, maka Ainz bakal hancurin orang itu berkeping-keping. Walaupun nantinya kalau dia adalah player Yggdrasil, Ainz tuh nggak peduli. Selama dia nyari masalah dengan Nazarick, maka kematianlah yang menunggunya. Tapi ternyata orang yang ngendalin Saltiar tuh nggak muncul. Di adegan ini, sebelum Ainz ngajak Enpiria dan yang lainnya itu makan, kalau di novel mereka tuh ngobrol-ngobrol tentang potion. Ainz bilang ke Enpiria untuk merahasiakan potion ungu ke dunia luar. Ainz bilang, Desa Karne bakal dalam bahaya kalau misalkan info tentang potion ungu tersebar. Udah pasti, orang-orang dari berbagai macam negara pasti bakal ngincer Desa Karne karena punya pengetahuan tentang pembuatan potion ungu. Makanya, Ainz tuh mau Enpiria merahasiakannya. Ainz juga ngasih contoh bahwa kemungkinan alasan Desa Karne tuh diserang sama monster adalah karena monster-monster itu ngelihat bahwa tembok yang dibangun Desa Karne tuh sangat kokoh dan cocok untuk jadi tempat perlindungan para monster. Makanya monster-monster itu nyerang desa untuk ngerebut desa dari penduduknya. Jadi semakin kuat pertahanan suatu desa, maka masalah baru pun akan datang. Sama halnya dengan info tentang potion ungu. Kalau info tentang potion ungu ini tersebar keluar desa, bisa dipastiin bakal banyak yang nyerang Desa Karne. Setelah dengar penjelasan masuk akal dari Ainz, akhirnya Enpiria pun mau merahasiakan potion ungu. Oh ya, gue lupa bahas tentang Cocyus di episode 1. Padahal di novelnya dibahas tentang armornya Cocyus. Jadi, armor yang dipakai Cocyus adalah armor exoskeleton. Armor itu bisa dibilang senjata tubuh, karena equipment dan tubuh tuh menyatu. Armor itu tentu bisa dinaikin levelnya dengan pakai data kristal. Enaknya, armor yang nyatu dengan tubuh tuh Cocyus, jadi nggak perlu gonta-ganti equipment. Dan kalau armornya tuh rusak, tinggal pulihin HP, maka armornya ikut diperbaiki. Tapi tentunya ada kelemahannya, yaitu tingkat kekerasannya, ketangguhannya, dan statistik lainnya. Biasanya itu lebih rendah dari equipment player lain dengan level yang sama. Kelemahannya emang lebih besar dibandingin keuntungannya. Tapi, buat player yang malas untuk ngatur equipment, tentunya armor exoskeleton bisa jadi solusinya. Karena armornya udah nyatu dengan tubuh dan gak perlu ngatur equipment lagi. Oh ya, sebagai tambahan, kalian pasti tahu tentang Lupus Regina yang hobi ngagetin orang lain. Itu semua karena Lupus Regina punya skill complete invisibility. Jadi, dengan skill itu, ngebuat dia bisa menghilang atau tak terlihat. Tentunya, untuk mendeteksi Lupus Regina yang pakai skill itu, diperluin sihir khusus. Jadi, tanpa sihir khusus, orang gak bakal bisa untuk mendeteksi keberadaan Lupus Regina. Oh ya, Lupus Regina juga punya job cleric. Makanya, dia tuh bisa nyembuhin luka Enpiria dalam sekejap. Dari yang tadinya Enpiria tuh sekarat, Enpiria jadi sembuh total. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.